Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan Rusana Ambo yang dirahmati Allah SWT, bersobo awak balik di program mengulang-ulang kaji, lancar kaji, diacok diulang. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah tema, yaitu tentang duka, nestapa dan prahara umat akhir zaman. Bapak Ibu dan rahmati Allah SWT, sebuah berita besar, yaitu terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam Taurat, terdapat dalam Injil, terdapat dalam Al-Quran, bahwa akhir dari perjalanan kehidupan di muka bumi ini adalah terjadinya hari kiamat. Kiamat pasti terjadi, karena bumi yang kita injak ini bukanlah bumi yang untuk selama-lamanya, tapi akan ada masanya nanti bumi ini akan Allah hancurkan, yaitu dengan terjadinya hari kiamat. Nah, berkenaan dengan tanda-tanda terjadinya kiamat ini, maka Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah menyampaikan kepada kita, kepada para sahabatnya, lalu para sahabatnya menyampaikan kepada generasi-generasi setelahnya, bahwa ada tanda-tanda yang akan menyertai sebelum terjadinya kiamat besar itu. Mulai dari tanda-tanda kecil, lalu nanti akan mengarah di akhir zaman kelak kepada 10 tanda besar. Karena kiamat tak akan terjadi, melainkan ada 10 tanda besar yang akan menyertai, yang akan mengiringinya. Nah, yang berkenaan dengan tanda-tanda kecil sebelum terjadinya hari kiamat ini, maka katakan oleh ulama kita, tanda kecil pertama ialah ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Maka ini adalah tanda kecil kiamat yang pertama. Dan Nabi sendiri yang mengatakan bahwa jarak antara aku dengan terjadinya kiamat, jarak antara aku diutus menjadi Nabi dan Rasul dengan terjadinya hari kiamat itu seperti 2 jari ini. Sangat dekat, kata Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah SAW bahwa, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka malaikat Israfil telah meletakkan ujung trompet sangkakala itu di mulutnya, sedangkan matanya terus menatap ke ars, ke singgasana Allah, menunggu perintah dari Allah kapan ditiupnya sangkakala itu. Artinya, tanda-tanda kecil menuju ke tanda besar ini telah beliau sampaikan semuanya. Tapi justru di zaman kita inilah kita lihat betapa banyak tanda-tanda kecil itu. Bahkan dikatakan oleh ulama kita, hampir 95% tanda-tanda kiamat kecil yang akan mengantarkan kita kepada tanda 10 tanda besar itu ada di depan mata kita hari ini. Mulai dari turunnya salju di Mekah, mulai bagaimana di Jazirah Arab itu, di Mekah, di Madinah itu telah tumbuh-tumbuhan berwarna hijau dengan suburnya. Sungai-sungai sudah banyak yang mengalir di Mekah. Lalu ada beberapa fakta yang ada di depan mata kita umat akhir zaman ini, yang seperti disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu fakta pertama, kita lihat ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat ganteng sekali, memakai jubah berwarna putih. Dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, bersimpuh. Tumit beliau beradu dengan tumit Rasulullah SAW, dan tangan lelaki ganteng ini diletakkan di paha Rasulullah SAW. Siapa laki-laki ganteng itu? Dialah jemaah dari malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril ini bertanya 4 hal kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan kapan terjadinya hari kiamat? Maka 3 pertanyaan Rasulullah, malaikat Jibril bisa dijawab dengan baik oleh Rasulullah SAW. Apa itu Islam? Dijawab dengan rukun Islam yang 5. Apa itu iman? Dijawab dengan baik oleh Rasulullah SAW. Apa itu ihsan? Tapi ketika ditanya pertanyaan keempat, kapan terjadinya kiamat, maka Nabi angkat tangan. Nabi tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka malaikat Jibril juga angkat tangan. Saya juga tidak tahu. Tapi malaikat Jibril kembali bertanya ke Rasulullah SAW, kalau begitu ya Muhammad, apa ciri tanda-tanda kalau kiamat itu sudah sangat dekat? Maka Rasulullah SAW berkata, kalau itu saya tahu, kata Rasulullah SAW, yaitu ketika kamu berada di suatu zaman, kamu bertemu dengan suatu kaum
yang dulunya mereka miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mereka menggembala ternak di gurun Sahara padang pasir. Lalu tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, mereka berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Maka kalau zaman itu kaum itu kamu temui, maka jarak antara kamu dengan terjadinya kiamat sudah sangat-sangat dekat. Maka Abu Hurairah radhiyallahu mendengar ini, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaum atau bangsa apa yang engkau maksud?" Maka Nabi menjelaskan, yaitu mereka adalah bangsa Arab. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, mari kita tengok apa yang terjadi dengan Jazirah Arab dulu sebelum tahun 80-an. Jazirah Arab sebelum tahun 80-an sangat miskin, sangat kere, hampir tak ada harapan kehidupan untuk masa depan mereka. Dan rata-rata mereka dulu menggembala ternak di gurun Sahara padang pasir. Tapi ketika tahun 80-an, ketika minyak bumi ditemukan, apa yang terjadi dengan Jazirah Arab? Mereka tiba-tiba menjadi negara yang kaya raya, mereka berkuasa, mereka lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Dulu Jazirah Arab itu satu kesatuan, tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka terpecah menjadi 7 negara bagian. Apa itu? Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Yaman. Dan masing-masing mereka sekarang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, lalu mereka berkuasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tengoklah sekarang di negeri-negeri Arab hari ini. Mereka seolah-olah hari ini berpacu-pacu membangun gedung-gedung tinggi pencangkar langit. Bahkan gedung-gedung tertinggi di muka bumi justru ada di negeri-negeri Arab hari ini. Seperti di Riyadh, bagaimana gedung nomor 1 tertinggi di dunia hari ini yang bernama Kingdom Tower, yang tingginya 1,2 km, dibangun oleh seorang pangeran Arab Saudi yang sangat kaya, termasuk orang terkaya di muka bumi, yaitu Pangeran Walid bin Talal, menghabiskan dana 120 triliun. Lalu gedung nomor 2 tertinggi, Burj Khalifa, adanya di Dubai, di Uni Emirat Arab, yang tingginya 868 meter. Dan hari ini Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan semua negara-negara Arab Saudi, mereka sekarang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau zaman itu kaum itu kamu temui, ketahuilah jarak antara kamu dengan terjadinya hari kiamat itu sudah sangat-sangat dekat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, ini fakta pertama yang kita lihat ada di depan mata kita dan kita menyaksikannya hari ini. Bagaimana di Arab Saudi, di Riyadh, kota-kota metropolitan ala Eropa benar-benar gemerlapan dibangun begitu indah, begitu megahnya hari ini. Lalu fakta kedua yang kita saksikan juga hari ini, kita rasakan depan mata kita, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bahwa fase perjalanan umat Islam ini ada 5 fase. Pertama, fase nubuwah, yaitu fase kenabian yang berlangsung kurang lebih 23 tahun, dan Nabi Muhammad SAW sendiri yang menjadi pemimpinnya, di mana nilai-nilai Islam, syariat Islam secara totalitas ditegakkan di saat Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpinnya itu. Dan fase ini telah berakhir ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu umat Islam masuk pada fase kedua dalam kehidupan mereka, yaitu fase khalifah ala minhaj nubuwah, sistem khalifah yang menerapkan sistem kenabian, di mana di sini ada 4 khalifah yang berkuasa. Ada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan wafatnya Sayyidina bin Abi Thalib, maka berakhirlah fase kedua ini yang berlangsung kurang lebih 30 tahun. Lalu umat Islam ini masuk fase ketiga dalam kehidupan mereka, Mulkan Adon, yaitu sistem kekhalifahan yang menerapkan sistem kerajaan. Artinya ketika bapaknya meninggal dunia digantikan oleh anaknya, begitu seterusnya. Ada 3 dinasti yang berkuasa waktu itu. Pertama, dinasti Umayyah, yang kedua dinasti Abbasiyah, yang ketiga dinasti Turki Utsmani. Dan dinasti Turki Utsmani telah berakhir 3 Maret 1924 ketika ditumbangkan oleh
antek Zionis Israel orang Yahudi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Maka sejak 3 Maret 1924 sampai hari ini, umat Islam tak lagi dipimpin oleh seorang khalifah pun. Mereka masuk pada fase keempat, yaitu fase Mulkan Jabarian, di mana umat Islam dipimpin oleh penguasa-penguasa yang diktator, penguasa-penguasa yang zolim, penguasa-penguasa yang pembohong. Dan kita merasakan hari ini, di mana di fase keempat ini Islam benar-benar dalam keterpurukan, Islam benar-benar dalam keadaan ketertekanan. Bahkan Nabi katakan, mereka banyak umat Islam ini tapi bagai buih di lautan. Seperti makanan lezat yang dihidangkan di meja makan, dimakan oleh banyak orang, diperebutkan oleh banyak orang. Dan hari ini benar-benar depan mata kita merasakan ketidakberdayaan umat Islam hampir di seluruh pelosok muka bumi ini, karena umat Islam dipimpin oleh raja-raja yang diktator, raja-raja yang zolim. Tengok saudara kita di Palestina hari ini, sudah 1 tahun lebih mereka dibantai, dibunuh, kelaparan yang teramat sangat mereka rasakan hari ini. Tapi umat Islam tak berdaya di muka bumi ini, karena hampir setiap negara-negara Islam dipimpin oleh raja-raja diktator, raja-raja zolim, raja-raja yang pembohong hari ini. Dan sepakat ulama kita hari ini bahwa sebenarnya kita ini sudah berada di ujung fase keempat ini, bahwa sebentar lagi kita akan masuk di fase kelima, yaitu fase khilafah ala minhaj nubuwah. Pasti akan berlalu fase ini, fase di mana umat Islam tak berdaya ini. Fitnah begitu hebatnya terjadi kepada umat Islam. Ulama-ulama garis lurus banyak yang dipenjarakan hari ini. Fitnah yang luar biasa yang terus dilancarkan oleh musuh-musuh Islam kepada Islam. Tapi insya Allah, seperti disampaikan ulama kita sudah berada di ujung fase keempat ini. Maka Bapak Ibu, kita pasti akan masuk ke fase kelima, fase khilafah yang menerapkan konsep kenabian, di mana keadilan, kesejahteraan, kemakmuran akan merata di mana-mana, dan kita dipimpin oleh seorang khalifah yang sangat adil nantinya. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, kita sekarang berada di fase keempat. Dan di fase inilah, kata Rasulullah SAW, kata ulama kita, ada 4 tanda besar kiamat yang akan kita lihat nantinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat besar melainkan ada 10 tanda yang mengawalinya. Dan 10 tanda besar ini seperti butiran-butiran marjan, 10 butiran marjan dikasih lubang di tengahnya, lalu di bawahnya disampul. Ketika sampul bawahnya digunting, maka butir 1 jatuh, butir 2 jatuh, susul menyusul sampai butir yang ke-10. Artinya, kalau tanda kiamat pertama terjadi, maka tanda kiamat kedua sampai 10 akan susul menyusul akan terjadi. Apa tanda kiamat yang pertama itu? Tanda kiamat pertama, tanda besarnya adalah terjadinya dukhon atau kabut asap yang sangat tebal. Saking tebalnya kabut asap ini, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, orang menengok telapak tangan di depan mata mereka saja, mereka tak sanggup melihatnya. Saking gelap gulita yang luar biasa efek dari dukhon atau kabut asap yang sangat tebal ini. Kabut asap atau dukhon ini terjadi karena hantaman benda langit yang menghantam muka bumi ini. Dan kalau hari ini disebut dengan meteor, di mana kalau meteor ini jatuh di lautan, maka ini bisa menyebabkan gelombang tsunami yang sangat tinggi, yang membuat kota-kota yang ada di pinggir-pinggir pantai di muka bumi ini akan tenggelam nantinya. Dan meteor ini kalau jatuh di daratan akan menyebabkan lubang atau ngangaan yang sangat besar sekali, lalu mengeluarkan kabut asap yang sangat tebal, sehingga radius 200 km akan terdampak dari hantaman meteor yang menghantam daratan itu, dan akan mengeluarkan kabut asap yang sangat tinggi. Dukhon ini mengeluarkan gelombang panas yang sangat tinggi. Saking tingginya, dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi, yang membuat semua teknologi di muka bumi ini mati. Tidak akan pernah lagi kita akan menikmati internet, HP, mobil, kendaraan, pesawat terbang. Dan di fase dukhon inilah nanti, kata Rasulullah SAW, seperti disampaikan oleh ulama kita, bahwa kita akan kembali kepada hidup seperti zaman dulu, seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Takkan lagi naik kendaraan. Justru kendaraan pada waktu itu adalah unta, kuda. Dan kita akan berperang pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, karena teknologi pada waktu itu sudah mati. Dukhon ini berlangsung selama 40 hari 40 malam, mengeluarkan gelombang panas yang teramat sangat.
sehingga orang-orang kafir, orang-orang Islam yang fasik, yang bergelimang dosa dan maksiat ketika dukhan terjadi, tubuh mereka mengelepuh dan membusuk. Sedangkan orang-orang beriman pada waktu itu, mereka hanya seperti kena flu dan demam saja. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 40 hari berlalu, apa yang terjadi dengan muka bumi ini? Ketika matahari kembali menampakkan sinarnya di muka bumi ini, maka pemandangan yang sangat luar biasa terjadi. Bangkai-bangkai binatang, bangkai-bangkai manusia, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, kering, tandus. Dan pada waktu itulah nanti orang akan merasakan muka bumi ini merata kelaparan, krisis pangan, sandang yang sangat luar biasa sekali efek dari dukhan ini. Sehingga dalam kondisi krisis yang luar biasa ini, kekurangan makanan ini, buah-buahan ini, maka banyak terjadi chaos di mana-mana. Bahkan akan ada nanti orang akan membunuh tetangganya gara-gara urusan sepotong roti. Bahkan orang yang kuat imannya di kalangan kaum muslimin pun merasakan ketidakberdayaan yang sangat luar biasa. Sampai ketika mereka melewati kuburan, apa katanya? Aduhai, seandainya aku sudah ada dalam kubur itu, alangkah indahnya. Saking luar biasanya kondisi pada waktu itu. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat, dihadapan pada dua keadaan: menjadi brutal untuk bertahan hidup atau bunuh diri. Begitu kondisi mereka luar biasa waktu itu. Maka di kondisi inilah nanti terjadi tanda besar yang kedua. Apa itu? Yaitu Allah melepaskan Dajjal. Tiadalah para nabi dan rasul, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, melainkan semua nabi dan rasul telah mengingatkan umatnya akan fitnah Dajjal ini. Kenapa? Karena ketika Dajjal keluar, maka 2/3 orang-orang beriman akan murtad, akan sujud menyembah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal nanti akan keliling-keliling kota-kota besar di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Dia memberikan kehidupan kepada orang yang lagi kelaparan. Dia memberikan makanan. Dia dengan sihirnya atas izin Allah mampu menurunkan curah hujan yang lebat dari langit. Dia dengan sihirnya atas izin Allah mampu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang subur dari muka bumi. Dia memberikan emas. Lalu semua orang pun takjub. Lalu Dajjal mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Bahkan dia bisa menghidupkan orang-orang yang sudah berada di alam barzah, padahal itu adalah jelmaan dari jin. Lalu dia berkata, jelmaan dari jin dalam kubur itu bisa jadi menyerupai orang tua kita. Lalu dia berkata, nak, sembahlah Dajjal, dialah Tuhan kita. Ibu dan bapak sekarang selamat karena menyembah Dajjal. Maka 2/3 muka bumi ini, terutama kaum ibu-ibu, akan sujud menyembah Dajjal, akan murtad. Makanya orang-orang beriman, kata Rasulullah SAW, ketika kita tahu di kota kita Dajjal keluar, maka pergi ke rumah, kunci rumah rapat-rapat, ikat tangan istri, anak-anak, baca surah Al-Kahfi 1-10. Itulah cara kita menghindari fitnah Dajjal. Karena orang yang kuat imannya pun pengen menguji imannya dengan Dajjal, akan meleleh imannya ketika berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Saking dahsyatnya fitnah dari Dajjal ini, sihir yang luar biasa dari Dajjal ini. Dajjal ini dia muncul pada dua keadaan, kata Rasulullah SAW dan sahih riwayat Imam Ahmad. Pertama, ketika pohon kurma baisan perbatasan Yordania dan Palestina tidak lagi berbuah. Hampir 14 tahun kurang lebih hari ini, pohon kurma baisan ini sudah tak lagi berbuah, bahkan pohonnya cenderung mati. Lalu kedua, ketika Danau Tiberias, sumber mata air orang Israel di Palestina sana, orang Yahudi di sana, sudah mulai mengering. Tahun 2015, kedalamannya 45 meter sudah menyusut 15 meter. Hari ini sudah nampak pulau-pulau kecil sudah mengiring Danau Tiberias. Kalau zaman itu kamu temui, maka siap-siap jarak antara kamu dengan Dajjal lepas sudah sangat-sangat dekat, kata Rasulullah SAW.